bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk dunia, tetapi dunia yang diciptakan untuk manusia. Nah, ini menarik sekali, saudara. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan segambar dan serupa dengan binatang. Karena itu manusia menjadi manusia yang berbeda dengan binatang, bukan saja keberadaan diri atau keberadaan fisiknya, tetapi hakikat dirinya, jati dirinya. Sehingga manusia diciptakan bukan saja sekedar makhluk jasmani, tetapi makhluk rohani. Diberinya wewenang manusia untuk mengelola alam semesta. Dipercayakannya kepada manusia dan manusia itu diberi kemampuan untuk mengaturnya. Betapa hebatnya. Dunia juga diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Alkitab mengatakan, maka Tuhan menciptakan manusia. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi. Atas seluruh bumi itulah kekuasaan teritorial yang sangat lebar dan tidak terbatas. Manusia diciptakan untuk menguasai dunia, tetapi bukan menguasai sesamanya. Hati-hati ya. Dunia diciptakan untuk dikuasai manusia, tetapi manusia tidak diciptakan untuk menguasai sesamanya. Maka kita melihat bagaimana dikatakan manusia diciptakan untuk mengatur dunia. Jadi manusia bukan saja penguasa terhadap dunia yang mengeksploitasi dunia itu, tetapi juga pengatur. Ini menarik. Antara mengatur dan menguasai, kalau tidak nyambung, hancur semuanya. Kalau cuma mau menjadi penguasa yang menguasai, pasti menindas, mengambil seenak perutnya, mengeksploitasi apa yang ada. Tetapi kalau mengatur, maka dia menata layan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah diperbaiki, yang bengkok diluruskan, yang kurang pas ditepatkan. Nah, itu yang terjadi. Gak begitu pula sebetulnya dengan hidup orang-orang percaya. Tuhan tak pernah sebetulnya menciptakan masalah pada kita yang tak bisa kita selesaikan. Ketika ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan, masalah yang menggulung kita, itu semata-mata sebetulnya karena kurang kenalnya kita kepada Tuhan, kurang memahami akan hakikat dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, tetapi kita harus mampu dan berani menyalahkan diri. Karena apa yang dipercayakan kepada kita sebagai tugas yang kita emban hidup di muka bumi ini, kita abaikan, bahkan akhirnya dijungkir balikkan karena kejatuhan ke dalam dosa itu. Oleh karena itu, saudara, yang menjadi penting bagi kita sebetulnya dalam hidup ini adalah pertanyaan, apakah kita memang dekat sama Tuhan dan masih dekat dengan Tuhan? Kadang-kadang kala banyak orang Kristen hanya sekedar memori saja dengan Tuhan. Dulu dia pernah dekat, lalu dia rasa dia masih dekat, padahal sudah tidak dekat. Tragedi bukan? Firman Tuhan yang memberikan jawaban kebenaran yang mutlak kepada kita. Manusia dicipta menjadi apa? Menjadi wakil Tuhan. Manusia dicipta menjadi representatif surga yang berada di dunia. Saudara-saudara, mengapakah binatang itu melata, tetapi manusia berdiri? Mengapa binatang 4 kaki, manusia cuma 2 kaki? Saudara-saudara, selain keduanya ini adalah untuk kita bekerja sebagai tangan, tapi manusia berdiri, berarti kita harus hidup vertikal, bukan hidup horizontal. Saudara-saudara, singa, macan, sapi, semua binatang yang paling galak, yang paling hebat, semua hanya hidupnya itu horizontal, tapi tidak mungkin hidup vertikal. Hidup vertikal berarti manusia dicipta bukan hanya untuk dunia materi saja. Manusia bukan dicipta hanya mengkeduk, memuaskan diri dengan materi yang berada di bawah kita. Manusia harus berdiri tegak karena kita mengetahui di atas sana yang tidak kelihatan ada Sang Pencipta yang menjadi tujuan terakhir kita hidup sementara di dalam dunia ini. Saudara-saudara, manusia vertikal, manusia mempunyai satu arah yang mendekatkan dan melekatkan dari bumi ini kepada surga. Itu sebab satu-satunya makhluk yang bisa berharap kepada Tuhan itu manusia. Satu-satunya makhluk yang bisa berdoa kepada Tuhan itu manusia. Satu-satunya makhluk yang bisa mengerti firman Tuhan itu manusia. Apa sebab? Karena Tuhan tidak mau mencipta manusia sama rata dengan binatang yang lain, yang hanya mengisi kebutuhan
tubuh ini dengan materi-materi yang dicipta lebih turun, lebih rendah, lebih bawah daripada manusia. Manusia dicipta sudah mempunyai satu fase yang lain. Maka Yesus Kristus berkata, manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja. Itu berarti kita masih perlu, tapi itu yang paling sederhana, yang paling sekunder, yang paling tidak penting. Bukan itu saja, bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang ku jadikan. Hallelujah's ringing all across the land. Everybody singing at the Lord's command. All the saints and the angels up in glory wait to hear the news of Jesus and his children as they're coming through. See them on the other side. Millions upon millions of children robed in white, hands raised singing, worthy to the Lamb that's slain. Standing at the Father's side in Jesus' name.